Selamat bertemu teman sejawat sekalian dengan saya Herkutanto. Sir William Osler, salah satu dokter ternama dari Kanada, yang juga merupakan salah satu pendiri dari Rumah Sakit Johns Hopkins di Amerika, pernah menyatakan, "The good physician treats the disease. The great physician treats the patient who has the disease." Jadi seorang dokter yang baik akan menata laksana penyakit dari pasien, tapi dokter yang lebih baik lagi akan menata laksana pasien dan yang memiliki penyakit tersebut. Pada kesempatan ini, saya akan sharing dengan teman-teman sejawat sekalian yang topiknya adalah Listen to your patient and they will follow you. Bagaimana sebaiknya kita mengikuti apa yang menjadi kehendak dari pasien supaya pasien juga akan mengikuti apa yang akan kita sarankan kepada mereka. Bersama saya, Herkutanto, dari Perhimpunan Dokter Keluarga Indonesia dan dari Departemen Ilmu Kedokteran Komunitas FKUI, mari kita sharing bersama-sama. Yang akan saya bicarakan dengan teman sejawat semua adalah yang pertama, bagaimana dokter dapat meningkatkan kepercayaan dan keterbukaan dari pasien. Yang kedua, bagaimana metode komunikasi, informasi, edukasi yang efektif bagi pasien dan keluarga. Kemudian yang ketiga adalah cara membangun motivasi dan meningkatkan kepatuhan pasien dalam pengobatan, isolasi, dan karantina COVID-19. Dan sedikit nanti akan kita bahas bagaimana membangun jejaring lintas sektor dalam penanganan COVID-19. Nah, teman-teman sejawat semuanya, apakah pernah menjadi pasien? Bagaimana rasanya menjadi pasien? Kita tahu bahwa pasien itu adalah orang yang pergi ke dokter, bertemu dengan dokter untuk berkonsultasi tentang masalah kesehatan yang dihadapinya. Jadi, tentu saja berbagai macam perasaan yang mungkin tidak enak sedang dihadapi oleh pasien. Nah, masalahnya adalah di dalam berkomunikasi antara dokter dengan pasien itu terdapat beberapa kendala. Data ini didapatkan dari College of Physicians and Surgeons di Kanada. Berapa banyak pasien bisa menyelesaikan kalimat pertama? Ternyata hanya 1 dari 4 pasien yang dapat menyelesaikan kalimat pembuka saat bertemu dengan dokter. Nah, ini tentu barangkali fakta yang mengejutkan. Ya kan? Rata waktu untuk menyampaikan kalimat pembuka hanya 36 detik. Selanjutnya, berapa lama dokter mendengar pasien sebelum kemudian menginterupsinya? Ternyata rata waktunya sangat singkat, hanya 19 detik. Kemudian, ada beberapa masalah lain, yaitu dalam berkomunikasi dengan pasien, dokter sering bersikap doctor-centered. Orientasinya adalah kepada diri dokter, bukan kepada pasien saat mengumpulkan informasi. Kemudian dokter kurang memberikan informasi seperti yang diinginkan oleh pasien. Selanjutnya, dokter juga sering menggunakan istilah atau terminologi yang sifatnya medis, sehingga tidak dimengerti oleh pasien dan jarang menanyakan pendapat pasien. Nah, ini semua sering menghambat komunikasi dokter dengan pasien. Ada lagi kelemahan petugas kesehatan secara umum, yaitu mungkin karena sudah capek ya menangani pasien yang banyak sekali, jadi petugas kesehatan itu tidak atau kurang ramah, kurang berempati, kemudian sifatnya hanya mengobati penyakitnya saja, bukan diri pasiennya. Kemudian kadang-kadang juga menyalahkan pasien dan keluarga. Sering juga tenaga kesehatan karena pasiennya banyak ya, kemudian hemat bicara. Jadi bicara hanya seperlunya dan ini dirasakan sangat mengganggu pasien. Kemudian ada lagi. Nah, karena mungkin ya kita sekarang punya gadget dan lain sebagainya, jadi sambil berbicara itu tidak memandang pasien, tapi malah mungkin melihat HP atau tablet dan kemudian SMS, WA, Telegram, FB, Facebook, Instagram dan sebagainya, sehingga pasien merasa kurang diperhatikan. Kemudian menyampaikan informasi yang tidak jelas atau tidak jujur atau memberikan informasi yang sebetulnya sifatnya sudah kadaluarsa
bukan sesuatu yang update lagi. Nah, ini tentu sangat penting dalam COVID-19 karena perubahan informasi itu terjadi dengan begitu cepat, sehingga dokter juga harus mengupdate informasi tentang tata laksana dan panduan terbaru tentang COVID-19. Nah, yang lain lagi adalah barangkali karena dokternya capek, maka kalau mengatakan sesuatu itu justru menyinggung perasaan pasien. Oke. Jadi bagaimana dong? Baik, komunikasi yang efektif adalah bila pesan yang ingin disampaikan oleh pengirim berita itu dipahami oleh penerima berita. Sesederhana itu diucapkannya, tetapi tidak mudah dalam prakteknya. Komunikasi dokter pasien adalah sebuah lingkaran yang bersifat interaktif dan dua arah sifatnya. Jadi di sini antara pasien dengan dokter, kedua belah pihak itu menjadi pengirim ya dan menjadi juga penerima dari berita. Nah, kedua pihak yang berkomunikasi baik dokter dengan pasien itu akan saling bertukar pesan. Nah, dari situ dalam proses tersebut tentu saja penerima akan melakukan interpretasi dari apa yang disampaikan oleh pengirim berita. Demikian pula seterusnya. Nah, pesan-pesan ini bisa bersifat verbal dalam bentuk kata-kata maupun dalam sifat yang bersifat juga non-verbal. Yaitu nanti akan saya jelaskan ada gerak tubuh, suara, dan lain sebagainya. Apa sih? Kenapa kita harus melakukan komunikasi dokter pasien yang efektif? Sebenarnya tujuannya tidak lain adalah agar komunikasi antara dokter dengan pasien itu menjadi sebuah proses konsultasi yang lebih efektif. Yang kedua, juga akan meningkatkan kesejahteraan dari pasien dan dokternya. Dan ini yang paling penting barangkali, membuat proses terapi menjadi proses yang setara dengan melibatkan pasien. Tentu teman-teman bertanya ya, jadi apa yang harus saya persiapkan dong agar proses konsultasi menjadi sesuatu yang efektif begitu. Nah, modal pertama efektif adalah, oke, kita lihat di sini seorang gadis cantik ya, yang tentu kalau kita melihat sekilas pertama kali, kita akan mendapatkan kesan pertama yang begitu menggoda. Selanjutnya, terserah Anda. Ini ada sebuah tagline dari produk yang sudah cukup lama ya, tapi menurut saya sangat relevan. Jadi, kesan pertama yang begitu menggoda, yang akan membuat proses selanjutnya menjadi proses yang berjalan baik, itu adalah penampilan diri dari seorang dokter. Ya, inilah modal pertama agar hubungan dokter pasien itu bisa berjalan dengan baik. Jadi, teman-teman semua, ya, bila ingin tampil di depan pasien untuk menjalani sebuah proses konsultasi, persiapkan penampilan diri dengan baik. Tidak harus menjadi seorang yang cantik atau gagah dan tampan, tetapi penampilan diri yang bersih, meyakinkan, tidak terlihat lelah, bersemangat, dan ramah, itulah yang menjadi modal pertama saat bertemu dengan pasien, sehingga pasien mendapatkan kesan yang baik bahwa dokter memang siap untuk membantunya. Nah, bila modal pertama ini sudah dimiliki oleh dokter, maka baru kita bicara modal yang kedua, yaitu empati. Empati ini adalah bagaimana kita bisa menempatkan diri kita seolah-olah berada di sisi pasien. Jadi kita bisa meraba rasakan apa yang sedang dipikirkan, apa yang sedang dirasakan oleh pasien-pasien kita. Empati ini bisa terjadi kalau ada compassion atau ada belas kasih ya kepada pasien dan keluarganya. Kemudian memandang masalah pasien dengan memakai kacamata pasien. Dan bila empati ini dimiliki oleh semua dokter, insya Allah tidak akan terjadi komunikasi yang buruk, yang dampaknya juga akan jelek bagi hubungan antara dokter dengan pasien. Ada yang bilang, gimana caranya berempati? Loh, empati itu dapat dilatih loh, ya kan? Kita bisa melatihnya dengan baik. Empati itu, kalau dalam istilah singkatnya adalah kita seeing with the eyes of another. Jadi kita melihat dari matanya pasien kita, dari kacamata pasien kita. Kita listening with the ears of another. Kita mendengar apa yang ingin didengarkan oleh pasien-pasien kita. Dan and feeling with the heart of another.
Nah, ada satu video yang teman-teman sejawat bisa download dan nanti teman-teman bisa menyaksikannya. Nanti itu akan merupakan sebuah contoh yang baik dari sebuah empati. Baik, tadi sudah dinyatakan bahwa empati bisa dilatih. Bagaimana cara mempelajari empati tersebut? Kita harus menganalogikan dengan gelas penuh. Kalau teman-teman sejawat merasa sudah tahu, sudah pandai, dan kemudian merasa bahwa ini mungkin sesuatu yang tidak terlalu penting, maka kalau gelas penuh itu ditambahi sedikit saja akan luber. Jadi, analoginya adalah kita dengan gelas berpenutup. Artinya bahwa asalnya kita ini mungkin ada yang sudah ada isinya, tetapi mungkin belum penuh atau belum maksimal. Nah, kita kemudian akan siap sampai dengan isi tersebut, ya, gelas tersebut itu bisa isinya penuh. Nah, inilah kita sebut sebagai analogi gelas berpenutup. Jadi kita siap menampung isi atau materi, ya, tentang komunikasi sampai batas maksimal yang sudah kita miliki. Nah, ingatlah bahwa setiap orang itu sudah ditakdirkan bekerja dengan sempurna dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bahwa setiap orang itu memiliki karakteristik tersendiri yang memang sudah sempurna dari sananya. Kemudian yang kedua, nah, pikiran, mind, dan tubuh adalah satu sistem. Jadi kita tidak bisa hanya menterapi fisiknya saja, tetapi kita tidak memikirkan apa yang dirasakan dan apa yang kemudian menjadi pemikiran dari pasien kita. Jadi mind and body are one system. Kemudian mungkin kita juga mengalami ya bahwa pasien-pasien kita mungkin perilakunya, sikapnya, kata-katanya itu tidak cocok atau kurang baik. Ingatlah bahwa prinsip yang ketiga, di balik setiap perilaku itu, behind every behavior, pastilah ada satu maksud yang positif. Bahkan dari satu perilaku yang mungkin kita nilai sangat negatif sekalipun, pastilah ada sesuatu yang diberikannya sifatnya positif. Nah, yang paling penting adalah saat kita berkomunikasi, kemudian pasien kita memberikan respon. Nah, makna dari komunikasi yang kita berikan itu apakah berhasil atau tidak, itu bisa kita lihat dari respon pasien-pasien kita. Kalau mereka berespon dengan baik, artinya kita sudah melakukan komunikasi dengan baik. Tapi kalau pasien-pasien kita mungkin masih membandel, tidak patuh pada kita dan sebagainya, maka mungkin saja dalam proses komunikasi itu ada sesuatu yang masih kurang tepat. Nah, di dalam komunikasi dokter pasien ini ada sebuah model yang kita sebut sebagai The Calgary-Cambridge Guide. Ini adalah sebuah bagan yang menggambarkan sebuah proses konsultasi. Biasanya kita sebuah proses konsultasi dimulai dengan initiating the session atau memulai sesi konsultasi. Selanjutnya gathering information, di mana dokter di sini mengumpulkan informasi dari pasien. Kemudian dilanjutkan dengan physical examination atau pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang yang lainnya. Selanjutnya ada explanation and planning, di mana di sini dokter memberikan diagnosis, penjelasan tentang kondisi dan diagnosis pasien, dan kemudian bersama-sama dengan pasien menata laksana bagaimana sebaiknya pengobatannya. Dan terakhir adalah menutup sesi. Nah, di sisi kiri dan sisi kanan dari bagan tersebut ada dua balok yang disebut sebagai providing structure, yaitu menjaga supaya proses konsultasi ini berjalan linear, tidak berjalan bolak-balik ya dari atas ke bawah, dan kemudian selama proses tersebut hubungan antara dokter dengan pasien terjaga dengan baik. Nah, dua balok di samping inilah yang menjaga supaya proses konsultasi ini menjadi proses konsultasi yang efektif. Apa saja keterampilan komunikasi dokter pasien yang penting? Paling tidak ada 3. Yang pertama adalah keterampilan komunikasi verbal dengan kata-kata. Yang kedua, keterampilan komunikasi nonverbal, yang nanti akan saya jelaskan. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita mengamati komunikasi verbal dan nonverbal dari pasien kita. Mari kita lihat yang pertama, yaitu komunikasi verbal
yang terkait dengan kata-kata. Di sini ada beberapa keterampilan yang penting. Yang pertama adalah bagaimana kita membuat pasien merasa nyaman berkomunikasi dengan kita. Kemudian yang kedua, cara mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, mendengar aktif. Yang keempat, kita bisa memberikan informasi dengan jelas. Yang kelima, mendorong pasien agar mau menyampaikan keluhan dan masalahnya kepada kita. Dan yang keenam adalah menanggapi apa yang dimasalahkan oleh pasien. Yang kedua adalah keterampilan komunikasi nonverbal. Nah, ini terdiri atas ekspresi wajah, kemudian kontak mata, kemudian gerakan-gerakan kita pada waktu berbicara dengan pasien, dan kemudian body language atau bahasa tubuh. Di situ ada contoh-contohnya. Misalnya ekspresi wajah haruslah ramah, tersenyum, ya kan? Tidak boleh cemberut atau dahi berkerut, dan kemudian menunjukkan ekspresi yang kesal atau marah. Kontak mata dijaga sepanjang waktu proses konsultasi, sekitar 70% atau 2/3 waktu dari konsultasi. Kemudian gerakan-gerakan yang mengganggu, misalnya tadi sudah saya sebutkan ya, main HP, kemudian melihat tablet, atau gerakan lain yang tidak perlu. Suaranya harus diatur kelembutannya, volumenya, kecepatannya, kemudian vokalnya juga harus jelas, dan dari sisi ekspresinya juga harus jelas. Selanjutnya adalah body language, gerakan tubuh kita. Harus mampu meyakinkan pasien. Yang sebaiknya dihindari adalah misalnya kalau kita melihat jam berkali-kali. Mungkin akan menimbulkan kesan bahwa dokternya terburu-buru, kemudian dokternya bertopang kaki, berkacak pinggang, dan lain sebagainya yang menunjukkan bahwa mungkin dokternya merasa tidak nyaman berkomunikasi dengan pasien. Jadi, dari sini kita akan belajar lebih dalam tentang keterampilan kunci dari komunikasi dokter pasien, yaitu mendengar aktif, mengajukan pertanyaan, dan memberikan informasi. Ini adalah bagian dari yang pertama dari Calgary-Cambridge Guide, yaitu dari bagian membuka sesi dan kemudian mengumpulkan informasi. Baik, setiap percakapan pastilah dimulai dengan mendengar dulu. Nah, jadi yang dimaksud dengan mendengar aktif adalah kita keterampilan untuk memberikan perhatian, melakukan refleksi isi, refleksi perasaan, dan kemudian merangkum atau menyimpulkan. Dengan mendengar aktif ini, dokter akan mendorong pasien berbagi informasi, baik informasi yang verbal maupun nonverbal. Tetapi kita juga perlu berhati-hati karena mendengar itu ada level-levelnya. Menurut Stephen Covey, ada 5 tingkatan dari mendengar ini. Yang pertama adalah dokternya sebetulnya ignore atau tidak memberikan perhatian pada pasien. Atau dokter berpura-pura mendengar, tapi sebetulnya tidak mendengar, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah mendengarkan tetapi hanya bagian-bagian yang tertentu saja yang ingin didapatkan oleh dokter, selektif. Tentu saja sebetulnya yang lebih baik adalah yang bersifat atentif. Jadi dokter bersifat memberikan perhatian, dan kalau bisa yang tentu yang lebih sempurna lagi adalah level empatik, di mana dokter betul-betul memberikan waktu dan perhatiannya kepada pasien. Jadi dengan memberikan perhatian ini, kita bisa mengekspresikan perhatian kita sebagai dokter kepada pasien secara verbal dan nonverbal. Ya. Attending atau memberikan perhatian ini akan membantu dokter memahami pasien dengan lebih baik melalui observasi mendalam. Nah, di sisi yang lain, dengan attending ini, maka pasien juga akan merasa rileks dan nyaman, kemudian bisa mengekspresikan ide dan perasaannya secara bebas, dan kemudian membangkitkan kepercayaan kepada dokter, dan kemudian pasien bisa memposisikan dirinya secara lebih aktif dalam mewawancara dengan dokternya. Keterampilan memberikan perhatian ini bisa ditunjukkan dengan berbagai cara. Tadi sudah saya sebutkan, yaitu melakukan kontak mata dan ekspresi wajah yang sesuai. Kemudian postur tubuh. Saat berhadapan dengan pasien itu condong ke depan. Dan kemudian menggunakan gerakan tangan yang natural saja. Bahkan gerakan-gerakan tubuh yang sifatnya ringan, seperti anggukan kepala,
dan respon verbal yang pendek itu bisa bermakna bagi pasien. Jadi ekspresi seperti, oh gitu ya, ya, atau bahkan, itu bisa menunjukkan bahwa dokter sedang memperhatikan apa yang sedang diutarakan oleh pasien. Saya merasa bingung dok, mau tidur rasanya sulit. Begitu ya. Baru tidur sebentar sudah terbangun. Kenapa saya bisa kena COVID sementara teman saya enggak? Rasanya enggak adil. Begitu ya. Refleksi isi. Refleksi isi adalah saat dokter menekankan isi pembicaraan pasien dengan bahasanya sendiri, dengan bahasa dokter, tetapi memiliki maksud yang sama. Artinya di sini dokter mengulangi kembali apa yang dikatakan oleh pasien, tetapi dengan bahasanya. Refleksi isi tidak sama dengan membeo, jadi mengulang-ulang percakapan pasien. Refleksi isi ini lebih pendek dari kata-kata pasien. Dan tujuannya adalah mengkomunikasikan kepada pasien bahwa dokter memperhatikan dan memahami maksud pasien. Perut saya ini dok nyeri sekali sejak semalam, seperti diremas-remas, kayak rasanya mau pingsan. Saya cuma kompres botol panas saja. Oh, jadi perut ibu nyeri sekali semalam. Seperti diremas gitu ya? Iya dok. Refleksi yang kedua adalah refleksi perasaan. Di sini adalah saat dokter mengekspresikan kembali, mengulangi kembali apa yang dirasakan oleh pasien, dan kemudian menekankan atau menegaskan sehingga pasien merasa dokter memang memahami apa yang sedang ia rasakan. Nah, dalam refleksi perasaan ini mungkin saja ada saat di mana pasien akan mengungkapkan emosinya, misalnya menangis atau sedih. Maka pada saat itu dokter perlu memberikan izin kepada pasien, silahkan untuk menangis atau mengungkapkan emosi dan ekspresinya yang dirasakannya. Maaf dok, saya ingin isoman di rumah saja, tapi suami saya tidak setuju. Padahal saya kepikiran terus anak-anak siapa yang urus selama saya isoman. Saya belum siap. Oh begitu ya, jadi ibu takut dan bingung dengan sikap suami ibu ya? Betul dok. Pada pelaksanaannya, pada prakteknya, sebetulnya antara refleksi isi dan refleksi perasaan itu sering digabungkan, berjalan bersama-sama. Seperti contoh berikut. Maaf dok, saya ingin isoman di rumah saja, tapi suami saya tidak setuju. Padahal saya kepikiran terus anak-anak siapa yang urus selama saya isoman. Saya belum siap. Sepertinya ibu bingung dengan sikap suami ibu dan takut kalau isoman di rumah sehingga akan menimbulkan masalah baru. Begitu ya Bu? Betul dok. Keterampilan berikutnya adalah keterampilan untuk menyimpulkan atau summarizing. Ini adalah sebuah cara yang penting untuk mendapatkan inti dari semua yang sudah diutarakan oleh pasien. Dapat disertai semua refleksi secara bersama-sama. Summarizing ini dilakukan setiap dokter akan berpindah topik pembicaraan. Misalnya, dari saat pasien menyampaikan keluhan utama, kemudian pindah kepada riwayat penyakit sekarang. Atau dari riwayat penyakit sekarang kepada riwayat penyakit dahulu, dan seterusnya. Kita tadi sudah mendiskusikan bagaimana sikap suami ibu yang tidak setuju jika ibu isoman di rumah. Padahal ibu merasa masih belum siap. Ibu terpikir, siapa yang akan mengurus anak-anak ibu selama isoman di rumah singgah? Dan ibu juga merasakan sikap suami ibu tidak meyakinkan untuk isoman di sana karena suami sering cek dan sibuk sendiri. Puncaknya, beberapa malam terakhir ibu sering sulit tidur dan nyeri pada bagian ulu hati. Begitu ya Bu? Ya dok, sepertinya begitu. Keterampilan berikutnya adalah keterampilan mengajukan pertanyaan. Powerful questioning. Nah, di sini kita perlu mengenal bahwa ada beberapa jenis pertanyaan. Yang pertama adalah pertanyaan terbuka, ya, yang diajukan di awal sesi dan kemudian digunakan untuk menggali informasi. Biasanya sifatnya adalah 5W1H. Jadi, what, why, where, when, dan how. Jadi apa, mengapa, di mana, kapan, dan bagaimana. Ini adalah pertanyaan terbuka.
Pertanyaan kedua, jenis pertanyaan kedua adalah jenis pertanyaan mendalam yang merupakan lanjutan dari pertanyaan terbuka tersebut. Biasanya digunakan untuk meneruskan atau menggali informasi yang lebih dalam dari pasien dari jawaban pertanyaan terbuka tersebut. Yang ketiga adalah pertanyaan tertutup. Ini adalah pertanyaan yang memerlukan jawaban ya, tidak, atau jawaban pendek. Dan kemudian sifatnya menghasilkan jawaban yang mengafirmasi ya jawaban dari pertanyaan terbuka tersebut. Yang harus dihindari adalah yang keempat, yaitu pertanyaan yang mengarahkan atau leading questions. Ini harus dihindari karena kecenderungannya adalah pasien akan mengiyakan apa yang disampaikan oleh dokter. Cirinya adalah biasanya diakhiri dengan kata kan. Sudah makan kan? Belum mandi kan? Sudah lebih enak perasaannya kan? Itulah contoh-contoh dari pertanyaan mengarahkan. Jadi, untuk bisa mengajukan pertanyaan dengan baik, ini beberapa prinsip. Yang pertama, pertanyaan harus diajukan satu persatu, jangan double atau triple atau sekaligus beberapa pertanyaan pada satu saat, karena pasien akan bingung menjawab pertanyaan yang mana. Kemudian, gunakan pertanyaan terbuka di awal proses konsultasi, baru kemudian disusul dengan pertanyaan tertutup. Hindari pertanyaan yang sifatnya mengarahkan, kemudian pertanyaan terbuka itu sampai saat ini adalah keterampilan yang jarang digunakan di Indonesia. Ya, sayang sekali, padahal justru inilah yang merupakan pembuka untuk proses konsultasi. Jadi usahakan untuk menggali informasi apa saja yang diinginkan oleh pasien. Ingatlah ya bahwa saat kita mengajukan pertanyaan, ya itu menandakan bahwa kita ada di sana, being here. Kemudian apapun jawaban yang dikemukakan oleh pasien, maka dokter perlu menerima, ya jangan kemudian melakukan judgment atau penilaian. Nah, jadi see no evil, hear no evil. Ya, jadi terima saja, karena itu memang adalah apa yang dirasakan dan dipikirkan oleh pasien. Kalau dokter ingin mengajukan pertanyaan yang lebih jauh lagi, maka perhatikan detail dari apa yang disampaikan pasien, baru kita tanyakan kembali. Attention to details. Dan sekali lagi prinsipnya adalah bahwa apapun yang dipikirkan oleh pasien, walaupun mungkin tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kedokteran, sesungguhnya itu adalah cerminan dari diri pasien. People are okay. Justru disinilah kemudian dokter bisa membantu. Baik, sekarang kita masuk pada bagaimana agar pasien mau bekerja sama melaksanakan instruksi dokter. Di dalam model komunikasi Calgary-Cambridge, ini adalah bagian setelah dokter melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang, di mana dokter akan memberikan penjelasan dan perencanaan serta menutup sesi. Kunci sukses pemberian informasi ada dua. Yang pertama adalah informasi apa yang disampaikan, dan yang kedua adalah bagaimana cara penyampaiannya. Nah, misalnya informasi bagi pasien COVID, kita bisa menjelaskan soal tes dan diagnosis COVID, kemudian tata laksana dari COVID, pola makan yang seharusnya bagaimana, kemudian mungkin obat-obatan, vitamin, nutrisi yang dibutuhkan, juga aktivitas fisik dan kebugaran. Semuanya adalah beberapa informasi yang mungkin diinginkan dan ingin diberikan oleh dokternya. Namun, dalam memberikan informasi ini, kita juga harus berpegang pada prinsip-prinsip pemberian informasi dalam komunikasi, informasi, dan edukasi. Yaitu yang pertama, saat memberikan informasi itu tidak harus seluruhnya diceritakan pada satu waktu. Informasi diberikan dalam jumlah yang cukup dan tepat, dan kemudian dicek. Nah, kemudian yang kedua, nilai pengetahuan awal pasien. Pasien-pasien kita tentang COVID ini pastilah sudah mendapatkan informasi dari berbagai macam sumber. Jadi, nilailah pengetahuan awal pasien. Apakah pasien memang sudah mengetahui cukup banyak, ataukah memang masih banyak informasi yang harus disampaikan kepada mereka? Kalau pasien sudah tahu banyak, maka tugas dokter akan menjadi lebih ringan.
Kemudian jangan lupa tanyakan pada pasien informasi apa lagi yang mungkin berguna bagi pasien dan berikan penjelasan ini pada waktu yang tepat. Ya, jadi menghindari memberikan saran, informasi, dan harapan pada saat kita belum mendapatkan informasi yang lengkap dari pasien tentang kondisinya. Selanjutnya, pada waktu memberikan penjelasan dan perencanaan ini, bagilah penjelasan itu dalam bagian-bagian kecil, ya, kemudian buat urutannya yang logis. Selanjutnya, gunakan kategorisasi dan signposting seperti yang sedang saya peragakan ini. Kemudian, gunakan beberapa pengulangan dan rangkuman. Jangan lupa menggunakan metode visual, sehingga selain mendengar, pasien juga melihat, ya kan, ada informasi yang diberikan oleh dokternya. Selain itu, yang juga penting adalah cek apakah pasien sudah paham, sudah mengerti apa yang disampaikan oleh dokter. Caranya ada dua. Yang pertama adalah dengan menanyakan pada pasien apakah dia sudah mengerti. Dan yang kedua, jangan lupa untuk meneruskan dengan meminta pasien mengulangi isi pembicaraan. Sehingga kita bisa menilai seberapa paham pasien tersebut. Selanjutnya adalah saat kita merancang tata laksana dengan pasien, ingat bahwa apapun yang disarankan oleh dokter, yang akan mengerjakan adalah pasien dan keluarganya. Karena itu, saat kita berdiskusi soal tata laksana ini, jangan lupa untuk mendefinisikan dengan jelas sebetulnya apa yang ingin didapatkan atau dicapai oleh pasien, sampai level mana. Kemudian selanjutnya, perhatikan juga apa yang membuat hal tersebut menjadi penting buat pasien. Sekali lagi, mungkin saja ini akan berbeda dengan apa yang dianggap penting oleh dokter. Jadi kita harus realize, ya, harus sadar bahwa mungkin ini akan berbeda. Justru dari situlah kemudian kita membuat pasien untuk membuat resolusi. Bersama-sama dengan dokter, apa yang bisa dilaksanakan selanjutnya. Dan kemudian kapan ini semua akan berakhir. Kalau dengan COVID, isolasi mandiri kapan akan selesai, apa hasil optimal yang ingin dicapai, dan selanjutnya itu kita perlu diskusikan dengan baik bersama dengan pasien. Jangan lupa, perhatikan sebetulnya pasien ini sampai di mana kebutuhannya. Nah, Abraham Maslow sudah bilang bahwa ada 5 tingkat kebutuhan dari pasien, yaitu yang pertama adalah kebutuhan yang sifatnya fisiologis, selanjutnya kebutuhan yang sifatnya safety atau keselamatan, keamanan. Selanjutnya yang level yang lebih tinggi lagi adalah level belongingness, jadi rasa ingin dicintai dan kemudian mencintai orang lain. Yang keempat adalah level ego, di mana kita ingin menunjukkan kebanggaan kita terhadap sesuatu. Dan level tertinggi adalah level 5, di mana di sini kita ingin memberikan aktualisasi diri kepada masyarakat. Sampai di mana sebetulnya kebutuhan pasien kita. Ini juga terkait dengan cara bagaimana bila kita ingin mengadvokasi kepada teman-teman sejawat lain atau tenaga kesehatan lain, atau bisa juga kepada pihak-pihak atau stakeholder yang lainnya. Sebetulnya apa kebutuhan mereka? Nah, kita juga melihat bahwa motivasi itu sebetulnya adalah sebuah lingkaran. Jadi dimulai dengan adanya kebutuhan, dan kemudian dari situ biasanya orang yang memiliki kebutuhan tersebut akan mengambil atau melakukan tindakan yang bertujuan. Tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan atau supaya kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. Nah, selama ini kita bisa lakukan, jadi lingkaran pemecahan masalah ini, jadi kalau kita mau melakukan edukasi kepada pasien, melakukan tata laksana kepada pasien, juga bila kita ingin berkoordinasi dengan lintas sektor atau stakeholder yang lainnya, perhatikan apa sebetulnya yang dibutuhkan mereka, sehingga kemudian mereka mengambil tindakan yang bertujuan supaya kebutuhan tersebut bisa terpenuhi. Kalau kita bisa memenuhi kebutuhan tersebut, maka disitulah kemudian lingkaran motivasi ini akan terjadi dan hubungan antara kita dengan stakeholder yang lainnya untuk melakukan satu program atau satu aktivitas lintas sektor bisa terpenuhi. Di akhir sesi ini,
Setelah teman-teman sejawat semua mendapatkan materi tentang komunikasi dokter pasien, mari kita berefleksi. Mengapa kita perlu belajar tentang komunikasi dokter pasien ini? Dari apa yang sudah saya sajikan tadi, apa yang dipelajari dari topik ini? Kemudian, coba pikirkan, bagaimana penerapannya dalam praktek nanti? Dan juga rasakan, kalau saya menerapkannya, apa yang akan terjadi dengan pasien-pasien saya? Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat berkomunikasi dan rasakan perubahannya.